Baik, selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Pantai Sorake. Pantai Sorake adalah pantai favorit di Pulau Nias. Letaknya di Nias Selatan. Ini salah satu spot surfing terbaik di dunia yang ada di Indonesia. Kalian bisa searching Pantai Sorake itu ada di mana. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai topik beberapa kebohongan dalam penelitian kuantitatif. Untuk itu, kepada saudara-saudara semua yang menyaksikan video ini, silakan like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha dan ketik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya yang terbaru. Selamat menyaksikan. Baik, kebohongan yang pertama dalam penelitian kuantitatif adalah satu, mengenai judul. Nah, kadang-kadang mahasiswa atau peneliti pemula menetapkan judul bukan karena fenomena, ya, tetapi karena melihat judul di perpus, melihat judul di internet yang dirasa variabelnya bagus, maka dia tertarik meneliti. Nah, saya pikir itu tidak salah, tetapi tidak ilmiah. Harusnya bagaimana? Menetapkan sebuah judul itu berdasarkan sebuah permasalahan, sebuah fenomena yang terjadi di suatu tempat yang nantinya akan dijadikan lokasi penelitian. Maka di tempat itu ditemukan gejala-gejala yang berpotensi untuk diteliti dan mengandung basis penelitian. Artinya masalahnya itu bukan sekedar masalah, tetapi masalah itu adalah masalah penelitian, bukan masalah kehidupan sehari-hari yang dilihat, karena tidak semua masalah itu bisa diteliti. Nah, masalah yang dimaksud di sini adalah masalah di dalam penelitian. Kebohongan yang kedua adalah penyajian fenomena pada latar belakang itu bukan berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, tetapi hanya berdasarkan ilusi atau pemahaman sendiri dari seorang peneliti. Jadi artinya masalah yang ditemukan itu bukanlah masalah yang sesungguhnya. Kemudian kebohongan yang ketiga adalah teori yang dijadikan rujukan di dalam proposal penelitian itu atau di dalam skripsi itu adalah tidak benar atau salah kutipan atau salah mengutip. Artinya sumber rujukannya itu tidak bisa dipercaya. Kemudian kebohongan yang keempat adalah populasi dan sampel ditetapkan asal-asalan. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang peneliti mau meneliti di sebuah swalayan yang populasi atau sampelnya itu ditargetkan adalah pengunjung atau pembeli. Tetapi sekonyong-konyongnya dia sudah menetapkan populasi dan sampelnya katakanlah misalnya 500 orang. Tetapi ketika ditanyakan yang 500 orang itu ditetapkan berdasarkan apa, alasannya apa, dia tidak bisa menjawab. Dia mengatakan bahwa ini Pak, saya kan meneliti di swalayan, jadi setiap hari pengunjungnya 50. Jadi kalau 10 hari jadinya 500 orang. Saya katakan itu dasarnya apa? Penetapan populasi dan sampelmu apa? Ya, penetapan sampel itu ada berdasarkan probability sampling dan non-probability sampling. Jadi di kedua bagian penetapan sampel itu kamu yang bagaimana? Tapi dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian ada lagi misalkan ya, kebohongan dalam populasi dan sampel. Misalnya dia meneliti di suatu kantor instansi pemerintah. Katakanlah misalnya kantor camat. Ya, kantor camat itu berarti mempekerjakan pegawai-pegawai di dalam kantor camat itu. Nah, kadang-kadang kan penelitian kuantitatif itu kan minimalnya itu populasinya dikatakan bahwa minimal 30 baru bisa dilakukan regres atau baru bisa diolah datanya. Kalau tidak mencukupi 30 maka tidak bisa dilakukan penelitian. Nah, untuk menutupi itu kekurangan, katakanlah misalnya pegawainya itu kurang dari 30, harusnya dia mencari objek lain atau tempat lain yang jumlah sasaran respondennya itu
di atas 30. Tetapi pada kenyataannya adalah dia bertahan di lokasi yang kurang dari 30 itu dan mensiasati jumlah yang kurang dari 30 itu dengan menetapkan kepala desa atau sekretaris desa sebagai bagian dari pegawai kantor camat. Nah, saya mau katakan bahwa itu salah. Kenapa? Karena antara kantor camat dan kantor kepala desa itu berbeda, institusinya berbeda. Kantor camat dan kantor kepala desa itu hanya hubungan koordinasi, karena pengurus desa, kepala desa dan pengurusnya itu digaji bukan dari kantor camat, tetapi dari dana anggaran desa. Jadi tidak ada kaitannya, mereka hanya hubungan koordinasi. Nah, ini banyak sekali terjadi, apalagi kalau misalkan ada mahasiswa meneliti di pabrik, ya, kita tidak tahu berapa jumlah pabriknya di mana. Dia langsung mengatakan jumlah populasi saya Pak 700 orang. 700 orang itu siapa? Semua yang ada di pabrik Pak. Nah, kemudian berapa sampelmu? Dia mengambil rumusnya. Kalau penetapan sampel itu mengambil rumus silahkan, tetapi sumber populasinya itu benar nggak? Itu 700 orang apa bukan? Nah, selanjutnya kebohongan berikutnya adalah yang kelima adalah variabel yang dipakai terkadang tidak lengkap. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Judulnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, menurut teori A mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah satu, atasan, rekan kerja, gaji, promosi, dan pekerjaan itu sendiri. Jadi ada 5. Nah, harusnya kelima itu dijadikan semua variabel bebas untuk diujikan ke variabel terikat, yaitu kepuasan kerja yang tadi. Tetapi pada kenyataannya mahasiswa hanya memakai 2 atau 3. Yang 2-nya itu dihilangkan. Misalnya dia memakai 3, yang 2-nya itu dihilangkan begitu saja. Alasannya kita tidak tahu. Nah, itu adalah kebohongan karena kita tidak menetapkan berdasarkan apa yang sudah ditulis oleh pendapat para ahli. Nah, kalau misalnya tidak mau memakai pendapat para ahli, tetapkan sendiri saja variabel-variabel bebasmu berdasarkan pengamatanmu. Jadi jangan memakai teori yang separuh-separuh. Nah, kemudian kebohongan berikutnya adalah indikator yang digunakan tidak mampu menjelaskan indikator itu sendiri. Saya kasih contoh lah, misalnya indikatornya adalah karyawan berdisiplin kerja. Ya, harusnya dalam penjelasan sebuah indikator itu berisi dari minimal 3 butir-butir pernyataan. Saya kasih contoh tadi ya, bahwa indikatornya adalah karyawan berdisiplin. Nah, butir pernyataannya adalah karyawan datang ke pabrik sebelum pukul 8. Hanya satu saja. Apakah ukuran disiplin itu hanya karena dia masuk tepat waktu pada saat jam kerja? Itu pertanyaan saya. Nah, makanya saya katakan bahwa di video-video saya sebelumnya bahwa semakin banyak butir-butir pernyataan, maka semakin mampulah butir-butir pernyataan itu menjelaskan indikator. Nah, tadi indikatornya adalah karyawan berdisiplin kerja. Nah, bukan hanya masalah dia datang ke tempat kerja tepat waktu, tetapi kalau butir-butir pernyataannya itu semakin banyak, maka mampu menjelaskan dari indikator itu. Misalnya pulang kerja pada saat yang ditentukan, misalnya pukul 4, maka dia pulang pukul 4. Kemudian memakai baju seragam, kemudian tidak membawa peralatan perlengkapan kantor ke rumah. Jadi kan semakin banyak item-item tadi yang saya sebutkan tadi, maka semakin mampu menjelaskan disiplin itu seperti apa. Nah, kalau hanya satu item pernyataan menjelaskan disiplin, saya pikir nggak mampu. Tetapi semakin banyak, maka indikatornya itu mampu bisa dijelaskan.
kebohongan berikutnya adalah tempat melakukan uji coba fiktif. Ya, misalnya kan di penelitian kuantitatif itu kita mau melakukan uji coba ya untuk uji validitas atau uji reliabilitas. Nah, kadang-kadang kita akan memilih lokasi di luar lokasi penelitian kita itu yang mirip atau cocok karakteristiknya. Pada saat kita mau bagi angket itu, nah kadang-kadang kan orang yang ditanyakan uji coba itu merasa terganggu atau merasa curiga, kenapa saya dikasih pertanyaan, atau misalnya dia terlalu sibuk, malas, saya tidak mau menjawab ini. Nah, sehingga tidak mampu menjelaskan dari item-item pernyataan itu, sehingga dia suruh saja orang lain ini kerjakan aja, atau si calon penelitinya yang mengerjakan itu sendiri. Kalau menurut kalian masih ada kebohongan-kebohongan yang lainnya, silakan dituangkan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi mengenai topik ini. Oke. Baik, kebohongan yang berikutnya adalah responden yang menjawab angket uji coba dikerjakan oleh oknum tertentu, bahkan mungkin hanya si peneliti. Jadi respondennya itu katakanlah 40 orang, tetapi yang mengerjakan cuma 1 orang saja. Jadi itu adalah kebohongan. Berikutnya adalah jawaban-jawabannya responden diubah karena tidak valid, tidak reliable, atau tidak memenuhi kriteria dari asumsi klasik. Harusnya kalau tidak terpenuhi, baik validitas, reliabilitas, atau beberapa item asumsi klasik, harus diuji cobakan ulang angket-angket itu atau butir-butir pernyataan itu. Tetapi ini malah dirubah sesuka mungkin, dan itu adalah kebohongan yang salah. Kemudian kebohongan yang ke-10 adalah jawaban-jawaban angket yang dibagikan pada lokasi penelitian dijawab oleh yang bukan responden. Contohnya ya, kantor camat jawab oleh sekdes atau kepala desa, bukan pegawai kantor camatnya. Ya, tidak ada pegawai camat sehingga memakai kepala desa atau memakai sekdes. Mungkin pegawai camatnya itu lagi sibuk atau di luar kota atau lagi sibuk atau tidak ada masuk kantor, sehingga mengalihkan respondennya ke yang bukan pegawai kantor camat. Itu juga adalah kebohongan. Kemudian kebohongan yang ke-11 adalah hasil jawaban penelitian dipaksakan sesuai hipotesis. Hipotesis mengatakan X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Maka hasil penelitiannya itu berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Oleh sebab itu dia harus mengganti semuanya sehingga diupayakan seperti yang dihipotesis. Itu juga kebohongan. Harusnya apapun hasil penelitian, itulah hasil penelitiannya dan itu yang harus disajikan. Karena penelitian yang benar adalah penelitian yang menyampaikan hasil penelitian yang benar. Kemudian kebohongan yang terakhir adalah yang mengerjakan penelitian itu bukan si peneliti, tetapi yang mengerjakan adalah orang lain atau konsultan, bukan si peneliti. Itu juga adalah kebohongan. Jadi itu beberapa kebohongan dalam penelitian kuantitatif. Saya berharap dengan menonton video ini kalian menghindari kebohongan-kebohongan ini, sehingga kita bisa mensukseskan bahwa penelitian itu adalah penelitian yang jujur, penelitian yang berintegritas, dan penelitian yang berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.